Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam suits yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Dan juga kepada kalian yang udah komentar di ruangan komentar ya. Insyaallah kita akan lihat satu persatu video kalian. Ya, teruskan aja antar video berserta dengan link dan juga terima kasih kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. InsyaAllah kita akan memberikan reaksi yang terbaik buat kalian. Nah Pakcik, untuk kali ini kita akan melihat satu pengalaman daripada orang Malaysia itu sendiri. Wow. Yang mana pengalaman pertama kali ke Indonesia. Tapi rasanya bukan menaiki kapal terbang ataupun melalui Jakarta ataupun melalui airport. No. Ini rasanya dia melalui jalan air ya. Darat. Jalan darat. Ya? Nggak tahu guys. Ya. Tapi yang paling penting itu mereka kata dia nggak menggunakan kapal terbang. Ya. Sebab dari pengalaman kita sendiri pun kita menggunakan kapal terbang itu untuk ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, ya. Surabaya juga. Surabaya. Tapi sebenarnya ini daripada rasanya ini seperti dari Sarawak ini guys. Sarawak masuk ke Kalimantannya. Kalimantan Barat. Ya mungkin. Ya, tapi kita lihat dulu apa ceritanya. Kita lihat dulu guys. Kita nggak tahu ini benar-benar kita penasaran banget nih soalnya ya. Jadi ini pertama kita pengen lihat apa pengalaman pertamanya ya. Senang atau susah? Kalau senang ya bisa kita lihat nanti. Mungkin kita bisa pergi juga kayak gitu kalau senang. Kalau susah itu kita lihat juga ya. Gitu. Jadi kita lihat gimana pengalaman pertamanya ke Indonesia ini guys. Dalam 3, 2, 1 and go. Ya, jangan lupa untuk subscribe keluarga bahagia Malindo. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Diana di keluarga bahagia Malindo. Okey, hari ini saya nak share pengalaman saya sewaktu berada di Indonesia. Jadi kalau nak tahu, stay tune to video saya, okey? Okey, mantap. Waktu saya pergi ke Indonesia, pertama-tama saya pakai jalan batas, saya itu di Entekong, jalan biasa lah ya, perbatasan Indonesia dan Malaysia ya, bahagian Sarawak. Entekong saya Sarawak, pakai jalan sana, saya dari tempat saya ni saya pakai bas. Jadi pakai bas sampai sana, pakai bis, guys. Jadi pengecekan kita punya pasport. Jadi diorang tak banyak tanya lah, okey lah. Migration Indonesia ni memang bagus sangat lah. Diorang tak banyak tanya, diorang cuma tanya kita punya pasport dan tengok kita punya pasport hidup tak apa semua. Okey, saya bagi saya punya pasport apa semua. Alhamdulillah, habis diorang scan kita punya mata, sidik jari, semua apa, alhamdulillah lepas terus. Cuma diorang tanya dia nak pergi mana, jadi kita terus terang lah. Kita cakap kita nak pergi hari raya tempat kawan, kita nak cuba main tempat kawan, silaturahmi. Lepas tu saya lepas di perbatasan Indonesia. Tapi yang paling saya lama mungkin ada 3 jam. Saya di perbatasan Malaysia, saya sangat lama di situ. 3 jam diorang tahan saya. Sebab diorang waktu itu katanya diorang takut saya pergi tempat yang saya tak kenal, diorang takut ada apa-apa yang terjadi. Jadi diorang tahan saya sampai 3 jam. Tapi itu maksudnya keselamatan juga ya, enggak apa-apa lah. Kalau saya punya orang tua, mak saya, baru diorang kasih lepas saya boleh pergi. Jadi waktu saya terus telefon saya punya mak. Jadi mak saya lah yang cakap dengan immigration tu lah, cakap anak saya dah izin dengan saya pergi, jadi boleh anak saya boleh pergi dengan kawan dia. Mak saya cakap macam tu. Baru dia orang lepaskan saya pergi, baru saya dapat masuk terus ke dalam Indonesia dengan aman damai. Tapi waktu saya dekat sana, ya Allah, yang saya tak tahan tu yang bikin saya mabuk. Dia mabuk guys. Di sana saya tengok bas dia penuh habis, penuh.
sekali dah penuh tu kan, dah penuh. Lepas Maksudnya tu tengok ramai dekat lah. atas dia pun penuh semua. Wah, ni kalau dekat Malaysia, kalau sampai ada orang dekat atas ni memang dah kena saman ni. Wah, Kalau sampai dekat kat sana lain dia, maksudnya ramai boleh. banget gitu. Lepas tu sekali macam tu ujung-ujung saya cakap dengan kawan saya, tak payahlah kita pakai bas, kita pakai van je lah. Jadi kami pakai van, charter lah ya, charter dari tempat kawan saya dari Tekong. Waktu itu kita charter lebih kurang ada 300,000 sampai ke rumah dia. Baru kita sampai ke rumah dan kita tak singgah ke mana-mana terus sebab kita dah charter dah kan. Mereka terus sewa ya. Jadi kalau masalah tukaran duit waktu itu memang sangat tak susah. Waktu itu saya datang sana tukar duit, macam diorang tanya nak tukar duit tak, jadi kita tak payah nak cari kedai nak tukar duit. Orang yang akan datang ke kita, diorang akan tanya tukar duit, nak tukar duit. Diorang kadang-kadang sampai paksa, sampai kita kadang jadi takut jadinya. Macam mana macam tu ya. Iya. Jadi ujung-ujung saya tak tukar lah, saya takut. Saya memang takut. Namanya kita masih orang baru kan, kita takut. Apalagi kita bukan dengan orang tua kita cuma dengan kawan kita sahaja. Jadi kawan kita cuma cakap tak apalah nak, kau abaikan saja. Kalau kau tak nak tukar, kau biarkan saja. Yelah, lepas tu saya biarkan je lah. Jadi apabila kami dah selesai si kad semua, jadi dari Entekong tu kami orang sampai ke rumah dia dari jam 7 lebih kurang macam jam 9 pagi. Lepas tu sampai rumah dia jam 7 malam. Bayangkan betapa jauhnya perjalanan nak sampai ke rumah dia. Kalau tak salah 12 saya jam. kawasan itu kawasan sangat dalam sekali di ujung sebelah Kalimantan, iaitu Sambas macam tu kan. Saya pergi sana memang jauh sampai saya dah mabuk dah dalam bas tu. Bukan dalam bas, dalam van kalau orang sini ya. Van. Dalam van tu sampai dah mabuk. Apabila saya dah sampai dekat sana lagi, saya ingat saya balik, saya nak tidur. Sekali saya sampai sana saya tak boleh tidur. Baru saya nak rest, baring sekejap, tiba-tiba datang semua tetangga dia, jiran-jiran tetangga dia datang semua. Apalah dia orang cakap, ada saya nak ke rumah dulu lah, saya nak tengok orang Malaysia. Aduh, kata saya, padahal sama je, saya tak tengok ada perubahan beza muka atau macam mana pun. Orang Malaysia dengan orang Indonesia sama je. Jadi sekali pergi sana saya tak dapat rehat. Lepas tu dia orang semua serbu ke rumah kawan saya tu. Dia orang cakap, saya nak tengok orang Malaysia dulu, saya nak tengok orang Malaysia dulu. Aduh, kata saya dah lah lelah sangat. Jadi nak tak nak saya ramah banget. layan je lah dia orang tu. Sama dengan makcik-makcik apa semua. Tapi alhamdulillah dia orang semuanya ramah, saya suka sangat. Warga-warga sana tu semuanya ramah, pengertian, baik, betul semuanya lah. Saya sangat suka sangat pergi sana. Okay, kalau di Kalimantan waktu tu saya pergi ke sana, sana memang banyak sangat tempat wisata, sangat best lah. Sampai kadang-kadang kita tak tahu besok nak pergi mana sebab banyak sangat tempat nak kita jalan-jalan. Apalagi kalau kita banyak kawan orang sana kan. Nanti kita telefon, kita cakap saya nak tempat kamu. Menarik ni, tempat Baisi. dia orang semua pendalaman apa. Tapi best sangat. Setiap walaupun pendalaman tapi dia orang ada gunung, ada terjun apa semua. Memang best sangat-sangat. Sampai kan macam kita yang tak pernah naik gunung apa, pergi sana naik gunung apa, masakan semuanya memang best lah. Wah, sempat di hiking ya sih. Wow. Okay, apabila saya dah macam dah lelah, dah puas berjalan dah di Kalimantan sana, jalan Karaton, Sambas, jalan di Singkawang, semua saya jalan-jalan. Apabila saya dah rasa lelah sangat, bukan tempat tak ada nak jalan, tapi saya yang dah tak mampu sangat nak berjalan lagi Dia dah. udah capek Sebab banget saya ni. memang orang yang tak banyak berjalan. Jadi saya hujung-hujungnya apabila dah dekat-dekat waktu nak balik, saya memilih untuk berehat sahaja sebab saya tahu perjalanan untuk balik ke Malaysia nanti sangatlah panjang. Jadi saya memilih waktu untuk rehat. Tapi apabila saya rehat dekat rumah, kawan saya jalan je, saya tinggal dengan nenek dekat rumah ya. Tapi nenek tu kalau setiap pagi dia pergi toreh getah, kalau setiap petang dia pergi tanam padi. Jadi waktu tu saya tengok dia pergi tanam padi, saya ikut dia. Saya cakap saya nak izin ikut, boleh tak? Nenek tu bagi. Dia suruh pakai topi, ya saya pakailah. Saya pergi sana, saya bawa payung sebab waktu itu kan musim panas. Memang di Kalimantan musim panas dia. Kalau dah musim panas, habis semua dia punya tanah tu sampai dah pecah semua, sampai air dalam parit pun tak ada kalau dah musim panas di sana. Memang sangat teruk lah kalau dah musim kemarau. Lepas tu saya pergi ikut nenek pergi tanam padi. Lepas tu saya tengok cara nenek tu tanam padi. Lepas tu saya ikutlah. Tapi bezanya saya pakai payung. Saya pakai payung sambil tanam padi tu. Jadi nenek tu, kau tahulah, tengok nenek tu tanya,
Iya, takut kenapa panas sih. kamu pakai payung katanya tanam padi di Malaysia macam tu kok. Saya cakap dia sebenarnya kalau di Malaysia saya tak pernah tanam padi, saya tak pernah pergi kebun sama sekali, tak Ya, pernah. terus terang aja jujur ya, Jadi bagus. dia terkejut lah sebab di Malaysia ni lain. Saya cakap dia kalau di Malaysia memang orang jarang pergi tanam padi sebab di Malaysia alhamdulillah harga beras tu murah, terjangkau sangat. Jadi orang pergi tanam padi tu memang jarang. Jadi di Indonesia saya dapat merasakan nikmatnya menanam padi. Panas ternyata memang perlukan kekuatan yo. Jadi saya jempollah kepada orang yang bekerja di sawah-sawah di padi itu, memang panasnya luar biasa. Dan semoga orang-orang yang kerja semua yang nanam padi apa tu, semoga semuanya semangat terus ya. Karena saya dah merasakan walaupun cuma sekejap, saya memang tak sanggup. Panasnya minta ampun, bikin sakit Minta kepala. ampun guys. Jadi memang dah ngerasa Minta ampun ya indahnya guys. juga, pahitnya juga, manisnya juga sewaktu kerja macam tu ya. Memang lumayan lelah dan pening kepala kalau kita kena panas terus. Okey, sebelum lanjut korang seperti biasalah, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya iaitu Keluarga Bahagia Malindo. Dan subscribe tu gratis ya. Okey, jangan lupa subscribe tahu. Free je. Thank Baik. you. Bye. Mantap. Oke. Oke, wow, ini pengalamannya agak menarik juga disebabkan dia menggunakan jalan darat itu. Wah, Ya, dan juga kita itu makasih banget ya Kak karena udah berbagi-bagi tentang Indonesia ya. Nah, dia pernah juga ke Indonesia tapi melalui jalan darat ya, maksudnya itu menggunakan bis ataupun van ya, kalau kita panggil van. ya, kita panggil van. Dan juga saking capeknya perjalanan itu, bilangnya tadi jauh banget ya ke pedesaan, ke pedalaman Ya, gitu. betul. Karena kita Nah. tahu Kalimantan ini merupakan sebuah daerah yang besar, merangkumi banyak tempat serta wisata yang menarik. Sebelum ini kita pernah dengarkan ada satu bule itu di mana bila dia berada di Kalimantan, dia merasakan bahwa tempat itu surga baginya. No. Ya. Karena pernah ada kata-kata yang selalu yang pernah kita dengar itu adalah Indonesia ini adalah separuhnya surga. Wow. Wah, Gitu. gitu. Luar biasa ya Luar guys. biasa, Ini guys. pengalaman ini sangat mengesankan kepada dia sebenarnya ya, kepada kakak ini. Karena baginya bila dia melakukan sesuatu seperti menanam padi apa semua itu, dia benar-benar merasakan yang dia mendapat kenangan manis dan juga kenangan pahit juga. Kayak gitulah. Dia merasakan experience itu sendiri dan juga mendoakan kepada semua petani-petani itu yang semoga mereka semua sehat-sehat aja dan juga bisa lebih terus bersemangat ya kan. Ya, Ini jangan kalau orang Indonesia itu bilang jangan serik untuk datang ke Indonesia karena emang ramah banget ya. Karena dari cerita Mbak ini juga tadi bilangnya sampai aja dia di tempat itu banyak banget tetangga dan juga saudara temannya itu yang datang untuk melihat orang Malaysia itu sendiri bilang. No. Karena kenapa? Bukan karena dia itu sebenarnya orang Malaysia tapi keramahan orang Kalimantan itu Yeah. sendiri sebenarnya. Ya. Bukan saja daripada keramahan orang Kalimantan, tetapi keseluruhan orang Indonesia itu memang orangnya ramah sekali. Ya, ini kita Oh. benar-benar kaget dan juga Betul. rasa seperti merasai sendiri ya pengalaman. Ya betul. Dari pengalaman kita sendiri juga Ya, merasakan benar. sedemikian. Yang teman-teman kita di Bandung, di Jogja itu, wah mereka welcoming kita itu sangat bagus. Cuma yang tadi yang beda itu bila kita ke Indonesia di Jakarta ataupun di Bandung ataupun di Jogja itu nggak ada yang tukaran uang itu Baci. Kita udah awal-awal tukar ya kan. Benar. Sebabnya kalau mau tukar uang daripada orang-orang yang memegang uang itu pun tidak orang panggil nih, Tidak akurat gitu. tidak kira satu lagi bahaya juga. Ya. Kena berhati-hati juga. Karena kalau mau tukar gini diambilnya nggak diberi balik susah juga ya kan. Ya. Ya, mana-mana saja nggak kira orang Malaysia atau orang Indonesia. Kalau kayak gitu itu kita harus berhati-hati juga guys. Betul. Nah, karena rambut kita itu sama hitam, hati itu lain-lain kan guys. Betul. Nah, Sebabnya dari pengalaman aku sendiri pernah ke Kambodia, pernah ditipu masa ditukar uang itu. Mereka menggunakan currency yang nggak sama dengan currency waktu itu. Kamu ingat gak yang kamu pergi ke Thailand? Nah, sama juga. Sama juga guys. Ya. Karena di sana yang bilangnya kita harus gini-gini, maka itu dibawa ke tempat-tempat yang
bukan dirancang ya kan. Iya, benar. Bahaya juga. Tiba-tiba lain kejadiannya. Yang Aduh. ini harus kita berhati-hati mungkin. Nah, tapi alhamdulillah kita itu ke Indonesia dan juga bahasanya itu kita paham juga, Baci. Kambodia, Thailand dan juga Vietnam itu bahasanya itu kita nggak paham, guys. Jadi apa yang mereka katakan itu kita nggak tahu ya. Jadi harus berhati-hati lah ya kayak gitu. Di mana-mana aja pun ya kalian. Kita harus berhati-hati ya. Tapi yang paling terbaik ini adalah pengalaman pertama kalinya ke Indonesia itu membuatkannya terkesan banget lah. Wah. Ya. Itu sangat bagus ya guys. Ini mantap banget soalnya karena perjalanan itu yang sebenarnya yang kita paling suka itu adalah menggunakan jalan darat, yaitu jalan menggunakan bis daripada Malaysia ke Indonesia. Yes. Nah, kalau kalian dengar di sini bahasanya juga bahasa bertuturan bahasa Sarawak, yang di Melayukan itu udah beda juga ya kan daripada bahasa Semenanjung aslinya dan juga bahasa Sabah itu sendiri. Iya, dengan juga bahasa Sarawak itu. Benar. Jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini hingga habis. Mungkin itu saja untuk kali ini ya, Pakcik. Ya, itu saja pada yang kedua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video yang menarik untuk direaksi, just komentar video beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.